Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Kita akan melanjutkan pembahasan untuk mata kuliah hidrologi. Pokok bahasan kita adalah yang pertama adalah mengenai presipitasi. Kemudian kita akan melanjutkan mengenai aliran sungai, aliran permukaan, air tanah, dan mengenai banjir. Presipitasi sendiri kita akan bahas mengenai bentuk-bentuk presipitasi, pengukuran presipitasi, jaringan pengukur, persiapan data, dan hal-hal lainnya. Nah, di pendahuluan kita akan mencoba membahas mengenai hidrologi, kemudian aplikasinya dalam bidang teknik lingkungan. Nah, hidrologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejadian, sirkulasi, dan distribusi air di bumi dan pada atmosfer bumi. Jadi, mempelajari kejadian, sirkulasi, dan distribusi. Dia merupakan cabang dari ilmu bumi, berhubungan dengan meteorologi, geologi, statistik, kimia, fisika, dan mekanika fluida. Nah, hidrologi pada dasarnya digolongkan menjadi hidrologi saintifik dan hidrologi teknik. Ia juga berkaitan dengan bagaimana memperkirakan sumber daya air, bagaimana mengkaji proses yang terjadi di alam seperti runoff atau air larian atau air permukaan, aliran permukaan, evapotranspirasi, dan interaksi antar proses tersebut. Kemudian mengkaji juga mengenai permasalahan sumber daya air seperti banjir, kekeringan, dan bagaimana menangani permasalahan tersebut. Nah, presipitasi kita akan coba membahas. Yang pertama adalah apa itu presipitasi? Presipitasi itu semua jenis air yang mencapai bumi yang berasal dari atmosfer. Presipitasi dapat berupa rainfall, hujan, salju, hail, sleet, dan lain-lain. Apa itu hail, sleet, dan beberapa bentuk lainnya dapat kita lihat di YouTube atau berbagai platform lainnya. Nah, besarannya presipitasi ini dipengaruhi tempat dan waktu. Nah, studi mengenai hujan bagi seorang sarjana teknik yaitu untuk memudahkan dalam mengumpulkan dan menganalisis data curah hujan. Seorang engineer antara lain misalnya teknik lingkungan memiliki tugas antara lain untuk merancang saluran penyaluran air limbah atau saluran penyaluran air air hujan. Nah, itu menggunakan perhitungan data curah hujan. Nah, agar terjadi presipitasi ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, atmosfer harus memiliki kelembaban. Kemudian inti hujan atau nuklei harus cukup untuk membantu proses kondensasi. Kemudian kondisi iklimnya harus mendukung, dan kemudian hasil kondensasinya harus mencapai bumi. Karena kadangkala saat hujan turun ada yang menguap, ada yang belum sampai ke permukaan bumi, dan seterusnya. Nah, bagaimana proses pembentukan awan ini? Ada 4 yang diketahui proses pembentukan awan. Yang pertama adalah pemanasan permukaan dan konveksi, yaitu surface heating and convection. Yang kedua topografi, yang ketiga konvergensi udara, dan yang keempat adalah front. Kita akan coba membahas mengenai keempat proses pembentukan awan tersebut. Yang pertama adalah surface heating and convection. Apa itu? Karena kalau kita mau mencoba membahas, sebagian area di permukaan bumi ini kan panas dikarenakan menyerap panas dari cahaya matahari. Kalau kita lihat di sini, ya, ini proses terjadinya proses pembentukan awan karena adanya konveksi. Nah, saat udara di atasnya ikut menjadi panas, permukaan bumi yang tadi, terbentuk gelombang udara panas yang akan bergerak naik.
gelembung udara panas ini disebut dengan termal. Nah, termal akan mengembang dan mendingin lalu bergabung dengan udara di sekitarnya. Nah, saat udara yang naik itu mendingin hingga titik jenuhnya, dia akan terjadi kondensasi pengembunan dan terbentuklah awan. Nah, proses yang kedua adalah disebut dengan disebut dengan orographic precipitation, disebabkan oleh adanya topografi. Jika kita lihat pada gambar, ini adalah proses yang kedua. Kalau kita lihat pada gambar, nah, saat angin yang bergerak horizontal, jadi saat angin yang bergerak dia horizontal, dia akan menemui penghalang seperti pegunungan, ia akan bergerak naik. Ya. Kenaikan tersebut menyebabkan udara mendingin. Ya. Kalau kita lihat, dia akan menyebabkan udaranya mendingin, kemudian bergabung dan membentuk awan. Ya. Bentuk awan. Nah, daerah di balik penghalang, ya, seperti daerah sini, ya, disebut dengan daerah bayangan hujan. Karena kadang-kala hujan di daerah sini belum tentu hujan di baliknya, ya. Nah, yang ketiga konvergensi udara. Nah, bagaimana itu terjadi hingga membentuk awan? Jadi angin akan bergerak dari area yang bertekanan tinggi ke area bertekanan rendah. Itu kita sudah mengetahui. Kemudian saat angin yang bergerak horizontal tersebut bertemu, kalau kita lihat di sini, angin bergerak seperti ini, ya, horizontal, dia bertemu, dia akan menaik, ya, menaik, kemudian membentuk awan. Nah, sehingga terjadilah awan. Ya. Nah, yang keempat, metode yang keempat adalah dengan adanya front. Ya, ini kita lihat. Nah, apa itu front? Front adalah batas antara dua massa udara yang berbeda karakteristik. Nah, di sini ini adalah udara dingin, ini udara panas, dia bertemu dan membentuk front. Ini front. Nah, saat massa udara dingin panas bertemu, massa udara panas akan naik. Kemudian dia akan menjadi dingin dan membentuk awan. Nah, akan tetapi awan bukan berarti hujan. Jadi awan itu terdiri atas droplet-droplet yang sangat kecil yang melayang di udara. Nah, saat droplet awan tersebut membesar sehingga jenuh, dia akan menghasilkan hujan. Nah, droplet-droplet tersebut bagaimana dia bergabung hingga membesar itu? Ada dua proses yang diketahui adalah collision coalitions dan ice crystal atau background process. Collision coalitions itu apa? Yaitu bertabrakannya antar droplet, ya. Jadi droplet itu saling bertumbukan, sementara coalescence adalah tergabungnya droplet tersebut. Karena adanya tegangan permukaan, droplet-droplet tersebut bertabrakan akan tapi tidak bergabung. Nah, kalau dia bergabung akan terjadi proses coalescence sehingga droplet-droplet tersebut bergabung. Nah, ya, ini adalah gambar dari terjadinya collision coalescence, ya. Nah, yang kedua adalah background process. Background process kalau kita lihat terjadi saat molekul air pada droplet awan cair. Ya, ini ada droplet awan yang bersifat cair, ya. Dia akan berpindah dari droplet tersebut ke kristal es yang terbentuk. Kristal es ini akan makin membesar dan kemudian akan membawa droplet-droplet lainnya sehingga terjadi hujan.
Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai pengukuran hujan. Nah, jadi untuk mengukur hujan itu diperlukan alat ukur curah hujan atau rain gauge disebut juga pluviometer, ombrometer, dan hyetometer. Nah, alat ukur curah hujan ya biasanya memiliki tabung silinder. Ya. Ini seperti ini. Ini juga di sininya ada tabung silinder. Ini tabung silinder ya. Tabung silinder. Dia diletakkan tempat terbuka untuk menampung hujan. Nah, rain gauge ini mengukur volume air yang masuk ke permukaan area yang dibatasi oleh rain gauge. Jadi dia akan masuk, nih ada permukaan areanya kan. Dia akan menghitung berapa air yang masuk ke permukaan area tersebut. Di atas ini adalah bentuk corong, itu adalah tempat masuk dari air hujan tersebut. Nah, volume air tadi kemudian dikonversi menjadi tebal hujan. Jadi volume air ini dikonversi menjadi tebal hujan dengan membaginya dengan luas area rain gauge ya. Jadi kalau misalnya volumenya seperti ini udah kita dapatkan. Kita dapatkan volumenya seperti ini misalnya, kemudian dikonversi menjadi tebal hujan dengan cara membaginya dengan luas area rain gauge tersebut. Nah, alat ukur curah hujan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah non-recording gauges dan recording yang mampu merekam dan yang tidak mampu merekam. Nah, ini adalah contoh dari non-recording, ini juga contoh dari non-recording. Nah, kalau recording gauge dia menyimpan, ini adalah contoh dari tipping bucket ya. Jadi dia akan bergerak saat hujan masuk ke dalam sini. Tipping bucketnya akan bergerak ke sana, kemudian ke sini ya, bergerak ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau masuk bergerak, kemudian dia akan mengeluarkan air tersebut. Jadi yang dihitung adalah berapa kali terjadi pergerakan dari si tipping bucket tersebut. Nah, ini adalah salah satu dari rain gauge yang recording yang mampu menyimpan. Ada botol pengumpulnya, kemudian ada power supply-nya, kemudian ada lagi menghindari burung ya, bird protection ring. Kemudian ini adalah modem untuk mentransfer datanya. Kemudian ini adalah ini adalah tipping bucket sistemnya dia. Jadi juga memakai sistem tipping bucket. Nah, ada lagi metode lain untuk mengukur curah hujan, yaitu dengan inderaja atau penginderaan jauh atau remote sensing. Nah, jadi kalau rain gauge tadi mengukur curah hujan pada suatu titik, sementara remote sensing dia digunakan untuk mengukur curah hujan pada suatu area. Nah, metode ini bisa dilakukan dengan radar dan satelit. Jadi perbedaan dengan radar dan satelit adalah pada arah pengukurannya. Maksudnya apa? Jadi kalau radar berada di bumi, diarahkan ke atmosfer ya, ini bumi misalnya, kemudian dia akan mengarah ke atmosfer. Sementara kalau satelit dari ruang angkasa dia ke permukaan bumi ya. Nah, bagaimana pengukuran hujan dengan radar? Radar itu adalah singkatan dari radio detection and ranging. Dia memancarkan gelombang elektromagnetik
dan merekam jumlah gelombang yang dipantulkan dan menghitung waktu kembalinya. Oke. Nah, jadi semakin banyak air pada awan, semakin banyak gelombang yang dikembalikan ke tanah dan terdeteksi oleh unit radar tersebut. Nah, kan tetapi semua sistem ini dia masih dalam pengembangan ya, masih diteliti. Jadi perlu kalibrasi datanya itu dengan membandingkannya dengan data dari pengukuran langsung atau rain gauge. Nah, kekurangannya kualitas data kurang baik pada radar ya, akibat elevasi daerah yang kompleks, adanya hujan, sehingga sinyal tersebut terhalangi dan adanya juga variasi pemantulan gelombang. Jadi pemantulan gelombangnya itu bervariasi, juga mengurangi kualitas data dari pengukuran hujan dengan radar. Nah, bagaimana dengan satelit ya? Jadi satelit dia seperti ini, dia jadi ada beberapa yang sudah diketahui bahwa yang biasanya menghasilkan hujan, awan tersebut dia terlihat sangat jelas dan memiliki suhu dingin di bagian atasnya. Jadi kalau sensor satelit itu melihatnya, dia akan mengetahui bahwa ini kemungkinan awan yang menghasilkan hujan. Nah, awan tersebut biasanya metode tersebut biasanya bersifat pasif. Dia menerima radiasi gelombang dari sumber lain. Jadi saat matahari menyinari matahari menyinari benda tersebut, menyinari permukaan bumi, si satelitnya akan melihat, ini satelit ya, dia akan melihat pemantulan dari cahaya matahari tersebut, yang disebut dengan pasif. Nah, dia menggunakan gelombang inframerah, infrared, dan pasif microwave. Nah, contoh satelitnya bisa kita lihat TMPA atau TRMM yang sering nama datanya itu kita sebut TRMM, ada 3B4 sekian. Nah, tapi sudah berhenti, satelitnya sudah turun dan kemudian digantikan dengan GEPM ya. Kemudian ada juga Simorph, ada juga Persian. Nah, jadi keuntungan penggunaan remote sensing ini adalah apabila rain gauge-nya tidak memenuhi area yang cukup ya, seperti kita ketahui di banyak daerah di Indonesia ini rain gauge-nya itu sangat sedikit sehingga luas areanya tidak mewakili gitu. Nah, sekarang kita bicara mengenai jaringan alat pengukur hujan ya, atau rain gauge network. Nah, kerapatan jaringan stasiun pengukur hujan curah hujan itu menurut World Meteorological Organization itu pada daerah datar dan tropis idealnya satu stasiun untuk sekian 600 sampai 900 km persegi. Itu ideal. Tapi diterima jika 900 sampai 3000 km persegi. Nah, kemudian pada daerah pegunungan idealnya satu stasiun 100 sampai 250 km persegi, diterima kalau 25 sampai 1000 km persegi. Ini maksudnya 250 ya, 250 sampai 1000 km persegi. Nah, 10% dari stasiun pengukur hujan curah hujan tersebut menurut WMO itu adalah sebaiknya memiliki perekam otomatis. Nah, akan tetapi ada 4 hal utama yang kadang menyebabkan terjadinya kesalahan pengukuran curah hujan. Yang pertama, kehilangan air karena evaporasi. Evaporasi terjadi sehingga pada alat, sehingga dia akan mengurangi data yang masuk, data curah hujan yang masuk. Kemudian kehilangan air karena menempel pada permukaan corong ya, dan kemudian menguap ya. Menempel kemudian menguap. Makanya diperlukan jenis corongnya itu ya. Jenis corongnya ini dia harus mampu mengalirkan air, licin lah gitu ya, maksudnya jadi mampu mengalirkan air tidak kasar sehingga air tidak menempel di sana. Kemudian ada juga kemungkinan ada percikan air di sekitar ya, kalau misalnya seperti ini ya, ada percikan-percikan air sehingga masuk ke rain gauge tersebut. Kemudian ada turbulensi seperti pada gambar ini ya. Ini adanya turbulensi di daerah tersebut sehingga menyebabkan terjadinya air tersebut masuk ke
dalam rain gauge. Nah, ini adalah, jadi dalam meletakkan rain gauge atau alat ukur curah hujan tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tanah harus datar, tempat terbuka, ya, tempat terbuka seperti ini, ya. Nah, ini juga, kemudian ini juga, ya, meskipun ada tanaman sedikit. Kemudian alat diletakkan dekat dengan tanah untuk menghindari efek angin, tapi harus terhindar dari percikan. Nah, makanya dia agak naik sedikit. Nah, jadi harus menghindari percikan. Kemudian dikelilingi pagar. Ini ada pagarnya seperti ini. Ini juga ada pagarnya. Kemudian tidak boleh ada benda lain dekat dengan stasiun kurang dari 30 meter. Maksudnya benda-benda lain seperti tempat-tempat yang tinggi, seperti bangunan atau rumah dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, sebelum menggunakan data curah hujan tersebut, kita perlu mengecek kontinuitas atau menerusnya data tersebut dan konsistensi data. Nah, jadi data yang tidak ada pada suatu waktu, ya kadang curah hujan itu kalau kita lihat datanya pada suatu hari atau bulan itu seringkali tidak ada, bisa disebabkan karena kerusakannya alat, ya, karena kerusakan alat atau petugasnya tidak bisa melakukan pengukuran, ya. Tidak bisa melakukan pengukuran ini ya mungkin karena ada permasalahan atau tidak mampu mencapai lokasi dari alat rain gauge tersebut. Nah, jadi untuk mengisi data hujan yang kosong ini ada beberapa metode, banyak metode sebenarnya. Tapi kita akan coba bahas dua metode rata stasiun, station average, dan metode normal rasio normal. Nah, yang pertama station average method, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah data curah hujan yang kosong yang akan kita isi. Kemudian ini adalah N adalah jumlah stasiun. Kemudian P itu adalah data curah hujan pada stasiun yang lain di sekitar data curah stasiun lain di sekitar stasiun yang akan kita isi data curah hujannya. Nah, metode ini kurang akurat, ya, jika data curah hujan rata tahunan. Ada buku yang menyampaikan rata tahunan, ada yang menyampaikan tahunan pada setiap stasiun N dengan stasiun yang akan diisi. Itu berbeda sebanyak lebih dari 10%. Jadi, jika data curah hujan rata tahunan pada setiap stasiun yang lain-lain itu semuanya dibandingkan dengan stasiun yang akan diisi, stasiun yang akan kita isi berbeda sebanyak lebih dari 10%. Lebih dari 10%, ya. Apa itu kita akan coba bahas. Nah, ini kita coba bahas dari contoh soal. Yang pertama, contoh soal pertama adalah kita lihat pada tabel ini ada stasiun A, B, C, dan stasiun X. Tebal hujan tahunannya adalah sekian seperti ini dalam satuan milimeter, ya. Kemudian tebal hujan bulan Januari 2020, ini hanya contoh karena jarang kalau di daerah Jambi mungkin untuk tebal hujannya 0,0 sekian, ya. Nah, yang ABC diketahui tapi X tidak diketahui. Nah, yang pertama kita lihat adalah 10% dari data hujan tahunan di stasiun X, ya. Nah, jadi kalau 10,41 mm, 10%-nya tentu 1,041 mm. Jadi kita bandingkan dengan ketiga stasiun lainnya 10,67 sekian-sekian, jauh, berapa jauhnya dari angka 10,41 tersebut, apakah mencapai 1,041 atau tidak. Nah, setelah kita lihat, jadi masih masuk dalam rentang 1,041, sehingga kita bisa menggunakan metode station average, ya. Nah, dari sana kita bisa menghitung sesuai dengan rumus tadi, ratanya adalah 0,68 mm. Ini bisa juga dirujuk dari buku K. Subramanya, ya, Engineering Hydrology. Nah, yang kedua adalah metode normal rasio.
Kalau kita lihat di sini, ini adalah curah hujan yang akan kita cari. Ini adalah data curah hujan pada stasiun yang lain. Kemudian ini adalah data curah hujan rata tahunan yang kita lihat tadi. Ini juga data curah hujan rata tahunan. Kemudian ini adalah jumlah stasiun tersebut. Nah, ini adalah contoh dari normal ratio method. Ini ada pada buku K. Subramanya, Engineering Hydrology. Jadi kalau kita lihat, jadi normal annual rainfall ya, atau curah hujan tahunan normal pada stasiun A, B, C, dan D pada suatu tangkapan air atau das adalah sekian ya, 80 sekian, 76,8 dan 92,01 secara berurutan. Pada tahun 1975 stasiun D tidak beroperasi, sehingga tapi stasiun A, B, dan C dia menghitung, merekam ya, datanya adalah pada tahun 1975 91,11, 72,23 dan 79,89. Nah, yang ditanya adalah perkirakan berapa curah hujan pada stasiun D pada tahun 1975 tersebut. Nah, jadi kita lihat dengan normal ratio method adalah data curah hujan pada stasiun D adalah 92,01. Itu adalah data curah hujan tahunan. Kemudian pada stasiun ini pada stasiun D, sementara ini adalah pada stasiun A, B, dan C, curah hujannya pada tahun 1975. Sementara 80, sekian, 67 dan 76 dia adalah curah hujan rata tahunan pada stasiun A, B, dan C. Jumlah stasiunnya A, B, dan C ada 3, sehingga kita dapatkan berapa perkiraan curah hujan pada stasiun D pada tahun 1975 tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana mengisi data curah hujan, data kosong curah hujan dengan beberapa metode yang lain. Banyak lagi metode yang lain dalam mengisi data curah hujan ini, terutama yang sering dimanfaatkan orang antara lain adalah IDWM, Inverse Distance Weighted Method, kemudian Multiple Regression Method, kemudian isohyet dan kuadran, dan lain-lain. Masih banyak metode-metode lain yang digunakan. Kita akan coba melihat pada Multiple Linear Regression Method. Jadi menggunakan regresi, ini adalah koefisien regresi, Px adalah curah hujan pada stasiun yang akan kita cari. Ini adalah Pi adalah curah hujan pada stasiun yang kita ketahui datanya. Tapi sebelum kita melakukan perhitungan persamaan tersebut, kita juga mesti menghitung koefisien korelasi dari stasiun tersebut. Apakah koefisien korelasinya mendekati antara stasiun PI dan stasiun PX, jadi mempengaruhi. Kemudian ada Inverse Distance Weighted Method. Dia menghitung data curah hujan yang kosong dengan menggunakan jarak ya. Ini adalah jarak dari stasiun yang berada di sekitar dari stasiun X tersebut. Nah, kemudian kita akan menguji konsistensi data hujan tersebut. Caranya antara lain dengan double mass curve atau kurva massa ganda. Jadi mengapa kita harus menguji konsistensi data hujan tersebut? Jadi kadangkala ada kegiatan atau keadaan yang menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan yang mempengaruhi kegiatan perekaman data pada stasiun hujan. Jadi apakah terjadi bencana atau hal lainnya ya. Jadi penyebab perubahannya antara lain ya misalnya adalah pemindahan lokasi stasiun. Kemudian stasiun di sekitarnya mengalami perubahan atau pemindahan atau hal lainnya. Kemudian ada perubahan keadaan sekitarnya, apakah terjadi bencana
bencana, kebakaran, longsor dan lain sebagainya. Kemudian terjadinya kesalahan pengamatan. Jadi ada kesalahan pengamatan dari tanggal tertentu sehingga terjadi inkonsistensi data. Jadi inkonsistensi data tersebut terjadi semenjak perubahan tersebut terjadi. Oke. Nah, cara yang digunakan adalah teknik kurva massa ganda atau double mass curve. Nah, bagaimana persamaannya yang digunakan adalah ini PCX adalah hujan hasil koreksi pada waktu T. PX adalah hujan semula. Jadi kalau misalnya kita buat persamaan, kita buat grafik, yang pertama adalah jumlah curah hujan tahunan pada stasiun X yang akan kita cari sebagai Y. Kemudian jumlah akumulasi dari curah hujan tahunan pada 10 stasiun yang lain misalnya. Nah, di sini adalah hujan semulanya, hujan semula. Kemudian ada patahan di sini. Jadi hujan semula adalah ini ya, hujan semula adalah ini. Kemudian ada patahan di sini, makanya perlu dikoreksi dengan membuat garis kemiringan yang baru, gitu ya. Jadi ME itu adalah MC ya, kemiringan hasil koreksi, corrected ya. Kemudian MA itu adalah kemiringan semula. Nah, kita akan coba membahas dengan contoh soal ya. Jadi kalau kita lihat pada data di samping ini ada beberapa tahun dari tahun 50 sampai tahun 1964. Kemudian ada data curah hujan tahunan pada stasiun M. Nah, kemudian ini adalah data curah hujan tahunan dari grup stasiun. Kemudian beberapa data curah hujan ya dari beberapa stasiun maksudnya. Kemudian juga ini tahun 1965 sampai tahun 79. Ini juga sama, data curah hujan tahunan pada stasiun M. Kemudian ini adalah data curah hujan dari rata-rata data curah hujan dari tahunan dari stasiun-stasiun yang lain. Nah, jadi yang pertama kondisi meteorologisnya seragam. Kemudian kita mesti menguji konsistensi data hujan tahunan dari stasiun M ya, dan stasiun M ini bagaimana konsistensi datanya dan bagaimana mengoreksinya jika terdapat ketidaksesuaian data. Jadi yang mesti kita cari adalah memperkirakan curah hujan tahunan rata di stasiun M. Nah, jawabannya adalah ada beberapa langkah penyelesaian. Yang pertama, kita susun data dengan diawali tahun terakhir ya. Nah, kita lihat ini dimulai dari tahun 1979. Kita susun datanya sampai tahun 1950. Kemudian yang kedua, kita hitung kumulatif dari data hujan stasiun M dan stasiun lainnya. Jadi kita kumulatifkan, ini adalah curah hujannya, ini adalah kumulatifnya. Ini 612 yang pertama, kemudian yang pertama kita jumlahkan dengan 426 sehingga kita dapatkan 1038. Begitu seterusnya sampai kita dapatkan total akumulasi dari curah hujan stasiun M. Begitu juga kita lakukan pada stasiun lainnya. Nah, kemudian kita plot data akumulatif tersebut dalam grafik dengan data hujan pada stasiun M sebagai Y dan data kumulatif hujan pada stasiun lainnya sebagai X. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari grafik, nanti akan kita lihat gambarnya mana daerah yang data yang terlihat patah, kemudian kita hitung kemiringan dari data kumulatif tersebut. Nah, ini adalah gambarnya. Ini kita bisa lihat di buku K. Subramanya kalau saya tidak salah. Nanti coba dicek lagi. Kemudian ini akan terlihat ada patahan di sini ya, ada sesuatu yang ada yang kurang tepat di sini. Nah, yang dari hasil hitungan kita ketahui bahwa
kemiringan garis pada tahun 1979 sampai 1969 ya. Tahun 1979 sampai 1969 ada 1,0295 ya. Kemudian sementara pada tahun 1968 sampai 1950 0,8779 kemiringannya. Nah, sehingga kita bisa koreksi MC kemiringan pada periode 79 sampai 69 dibagi dengan periode tahun 68 sampai 50. Nah, semua data sebelum sampai 69 itu kita koreksi dengan mengalihkan dengan faktor koreksi tersebut, sehingga kita peroleh data akhir ya. Ini sudah kita koreksi ya, kita peroleh data akhirnya. Mungkin itu seterusnya agar mengerjakan tugas pada soal nomor 2.2 dan 2.3 dari buku K. Subramanya Engineering Hydrology. Tugasnya ditulis pada kertas A4, difoto, kemudian jadikan PDF, kemudian dikirim ke email saya. Nah, terima kasih. Kemudian agar bencana ini segera berakhir, kita mohon keselamatan agar keluarga kita, bagi kita sendiri, bagi yang muslim, silakan baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha mengetahui, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sebanyak 3 kali. Bagi yang lain teman-teman agar berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.